Hello everyone, bagaimana kabarnya? Pasti baik-baik saja kan dan sehat selalu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang seisme. Ini masih dalam pokok materi tenaga geologi ya, yang endogen. Kan ada tiga ya, seisme, tektonisme, dan juga vulkanisme. Kemarin kita sudah belajar tentang tektonisme dan juga vulkanisme. Nah, sekarang kita akan belajar tentang seisme. Nah, seisme itu biasanya kita kenal dengan istilah earthquakes atau gempa bumi. Nah, dalam konteks gempa tektonik itu disebabkan karena pergerakan dua lempeng tektonik secara perlahan. Jadi pergerakannya itu biasanya dalam hitungan sentimeter per tahun. Tetapi lama-kelamaan itu nanti akan menimbulkan pergerakan atau jarak yang panjang. Nah, lama-kelamaan akan menimbulkan akumulasi energi pada kedua lempeng. Nah, akumulasi ini nanti akan mengalami deformasi atau perubahan batuan akibat tekanan. Sehingga kalau kedua lempeng ini nanti sudah tidak kuat lagi untuk terjadi tambahan energi dari pergerakan lempeng, dia akan melampaui batas elastisitas dan litosfernya akan patah atau melepaskan energi yang telah terakumulasi. Jadi kita lihat gambarnya aja biar lebih paham. Nah, pada awalnya ini ada dua lempeng ya. Lempeng yang kiri ini bergerak ke kanan. Nah, karena ini pergerakannya sangat lambat, sentimeter per tahun. Nah, si lempengnya yang dari kanan ini dia akan ikut terbawa. Ikut terbawa. Nah, di sini ada akumulasi energi yang sangat besar. Lambat laun, lama kelamaan, dan kalau sudah tidak kuat, dia akan kembali ke tempatnya semula atau kayak karet itu nanti kayak dijebret gitu ya. Itu kembali lagi, terus ini yang menimbulkan gempa. Nah, kalau di dalam laut dia akan menimbulkan tsunami. Ini dalam konteks gempa tektonik. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita akan melihat video berikut ini. Nah, kalau tadi di gambarnya kan ada pergerakan lempeng yang saling mendekat ya. Nah, sekarang ini lempeng yang saling berpapasan. Ini ada di San Andreas Fault atau di patahan San Andreas, San Francisco, Amerika Serikat. Major fault zone helping Nah, slide pada the North video American ini plate ini pergerakan lempengnya saling berpapasan. Caused by the earthquake. And it's the foundation really of our modern understanding of the earthquake. to 5,000 Kalau kita lihat seconds. seperti ini lama-kelamaan di sini akan ada akumulasi energi. Slippage speeds up Nah, from ketika an inch dia robek atau patah, ini akan menimbulkan gempa. Ya, ini adalah seisme. a year to 5,000 miles an Dan hour. terjadi lagi And that process then setelah tears bertahun-tahun down the terjadi gempa fault lagi seperti at itu. these high Nah, kalau speeds patahan until aktif it dia akan terus bergerak dan berpotensi menimbulkan gempa. Nah, sekarang adalah video untuk yang pergerakan lempeng saling mendekat seperti yang ada di gambar di PowerPoint tadi. Ini animasinya. Jadi lempeng yang kanan ini masuk ini zona subduksi. Nah, yang di sini ada akumulasi energi. Ketika dia sudah tidak kuat akan melepaskan energinya. Ini terjadi gempa. Nah, ini menimbulkan tsunami kalau gempanya ada di laut dan magnitudenya besar. Nah, gempa berdasarkan penyebabnya itu ada 3 penyebab. Yang pertama gempa vulkanik, tektonik, dan terban. Kalau gempa vulkanik itu gempa yang disebabkan oleh karena gejala vulkanisme atau aktivitas dari kegunung apian. Nah, itu biasanya jadi tanda-tanda gunung api akan meletus. Yang kedua gempa tektonik yang saya jelaskan tadi. Gempa tektonik itu disebabkan karena aktivitas pergerakan lempeng. Ini yang sering terjadi di Indonesia. Dan juga yang terakhir gempa terban. Gempa terban ini gempa yang berasal dari reruntuhan batuan, bisa terowongan, bisa tambang, dan lain-lain. Cuman gempa ini biasanya intensitasnya kecil, kekuatannya tidak sebesar gempa tektonik. Berikutnya ada gempa berdasarkan bentuk epicentrum. Ada gempa linear dan juga gempa sentral. Kalau gempa linear itu epicentrumnya berbentuk garis. Gempa sentral epicentrumnya berupa titik, misalkan gempa vulkanik itu kan berasal dari satu titik. Tapi kalau gempa linear itu biasanya sumber gempanya itu berupa garis pemanjang. Seperti tadi fenomena yang subduksi lempeng, nah itu terjadi di sepanjang zona subduksi. Nah, berdasarkan kedalaman hiposentrumnya ada yang namanya gempa dangkal, gempa menengah, dan gempa dalam.
gempa dangkal itu kurang dari 100 km. Ya, gempa menengah kedalaman antara 100 sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa dalam itu 300 sampai 700 km di bawah permukaan bumi. Nah, sekarang gempa berdasarkan jarak episentrumnya. Ada gempa setempat, gempa jauh, dan jauh sekali. Kalau gempa setempat itu terjadi kurang dari 10.000 km. Kalau gempa jauh itu berjarak 10.000 km. Gempa jauh sekali berjarak lebih dari 10.000 km. Berdasarkan letaknya ada dua, gempa laut dan gempa darat. Kalau gempa laut terjadi di litosfer yang ada di daerah samudra atau laut. Kalau gempa darat terjadi di daratan. Nah, dari tadi kan ada istilah epicentrum, hipocentrum, itu apa sih? Kita lihat ya di slide ini. Ini akan kita bahas istilah-istilah dalam kegempaan. Nah, ada yang namanya seismologi atau ilmu yang mempelajari tentang gempa. Ada seismograf, itu alat pencatat gempa. Kalau seismogram itu output dari seismograf. Jadi hasil catatan dari kekuatan gempa. Nah, epicentrum itu pusat gempa yang terletak di permukaan bumi. Epicentrum. Kayak epidermis itu kan kulit paling luar ya. Epicentrum pusat gempa yang terletak di permukaan bumi. Hipocentrum itu pusat gempa yang di dalam bumi. Makanya tadi kalau ada gempa berdasarkan kedalaman itu yang dihitung hipocentrumnya. Terus ada isoseista, garis pada peta yang menunjukkan wilayah yang mengalami kekuatan sama. Ini gambar seismograf. Yang bawah ini seismogram. Nah, ini epicentrum, pusat gempa yang ada di kulit bumi. Hipocentrum itu yang ada di bawahnya, yang ada di lapisan litosfer. Ini adalah persebaran gempa ya, bahaya gempa di dunia. Nah, ini biasanya memang terjadi di antara pertemuan lempeng-lempeng. Ini di Indonesia, Jepang, Filipina. Ini Amerika Selatan, Gunungan Andes. Ini California yang tadi, patahan San Andreas. Jadi memang gempa gunung api itu berasosiasi dengan papasan lempeng ya. Itu ada interrelasinya. Nah, kalau kalian sering baca berita di Twitter atau di manapun sosial media, gempa berada di 60 km selatan dari Yogyakarta. Itu tahunnya dari mana? Itu ada metode penghitungannya. Sekarang kita akan belajar cara menghitung jarak epicentrum. Ya, SP-1 dikalikan 1000 km. S itu adalah saat tibanya gelombang sekunder pada seismograf. P itu saat tibanya gelombang primer pada seismograf. -1 dikalikan 1000. Saat tiba ini berarti satuannya waktu. Ya, satuan waktu. Kita akan ke contoh soal. Tercatat gelombang primer terjadi pada pukul 7:22:45 waktu Indonesia Barat, dan gelombang sekunder terjadi pada pukul 7:24 pas ya waktu Indonesia Barat. Berapakah jarak epicentrum gempa dari seismograf yang mencatat? Ini primer sekunder tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Pukul 7:24 dikurangi 7:22:45. -1 dikalikan 1000 km. Ya, ini kan satuan waktu, jadinya 1 menit 15 detik. Satuan waktu ini harus diubah ke dalam bilangan angka. 1 menit 15 detik berarti 1/4. Ya, 1/4 -1 jadinya 0,15 dikalikan 1000 km. 0,15 itu berapa? Seperempat ya, berarti 15/60 dikalikan 1000 km, hasilnya 250 km dari seismograf yang mencatat. Nah, biasanya itu dihitung dari banyak seismograf. Contoh ini ada kota A, kota B, kota C. Nah, dari kota A itu seismografnya mencatat 50 km dari kota A.
Terus kota B 80 km. Ini dibikin radius. Ya, jadi ini tuh nanti berupa radius. 250 km ini kita belum tahu ke arah mana. Nah, terus dibikin radius 50 km. Seismograf B 80 km. Terus ketemu udah titik yang atas dan titik yang bawah. Nah, sekarang yang mana? Maka diperlukan seismograf dari lokasi lain, misalkan lokasi C. Ternyata 30 km dari lokasi C. Oh, berarti ini titik temunya. Ini merupakan epicentrum atau pusat gempa yang terjadi di permukaan bumi. Ini skala Richter yang dipakai untuk mengukur magnitud kekuatan gempa. Gempa mikro itu 1 sampai 1,9. Minor itu 2 sampai 3,9. Nah, yang strong ini yang 5 sampai 6, 6,9. Grade di atas 9. Ini skalanya ada skala 1 sampai 12. Nah, kalau tadi saya bilang asosiasi gempa itu ada hubungannya dengan pertumbukan lempeng dan juga terbentuknya gunung api. Makanya kalau di Sumatera ini ada pegunungan, deretan gunung api, di Jawa juga sampai sini. Nah, karena di sini ada zona penunjaman lempeng ya. Maka juga di sini ini ada banyak sekali potensi-potensi gempa yang dapat terjadi di Indonesia. Nah, ini peta seismisitas di Indonesia. Ya, yang merah-merah ini yang potensi gempanya besar. Nah, ini selalu ada hubungannya dengan zona pertumbukan lempeng. Seperti yang ini. Nah, seperti gambar citra yang saya perlihatkan. Nah, sekarang kita masuk ke pengenalan tsunami. Apa itu tsunami? Tsunami itu gelombang ya. Kalau dalam bahasa Jepang, tsunami itu gelombang pelabuhan. Ini disebabkan karena gempa yang ada di laut, terjadi di laut. Rangkaian gelombang yang mau menjalar dengan kecepatan hingga lebih dari 900 km per jam. Ini kayak pesawat, terutama diakibatkan oleh gempa bumi yang di dasar laut. Penyebab terjadinya tsunami biasanya oleh gempa bumi. Jarang sekali akibat longsor dasar laut, letusan gunung api, ataupun jatuhnya meteor. Nah, gempa bisa menimbulkan tsunami atau juga bisa tidak menimbulkan tsunami, tergantung dari karakteristik gempanya. Gempa dapat menimbulkan tsunami apabila pusat gempa terjadi di dasar laut, kedalamannya, hiposentrumnya itu kurang dari 60 km. Nah, ini ada di zona subduksi. Ini Aceh ya, gempa 26 Desember itu. Kekuatannya 9, jadi ini tadi sangat besar. Kedalamannya 30 km, sudah pasti dia menghasilkan tsunami. Kalau tadi kan syaratnya tsunami 60 km, nah ini gempanya 30 km. Kecepatan awalnya 700 km per jam. Menjalar hingga ke segala arah dari pusat tsunami dan menyapu wilayah Aceh, Sumatera dengan kecepatan 15 sampai 40 km per jam. Korban jiwanya lebih dari 250.000 orang. Dan gelombang ini pun juga tidak hanya menyapu kawasan Aceh, tapi juga gelombang ini kan ke segala arah. Jadi di negara-negara yang ada di Samudra Hindia, Sri Lanka. Kalau tsunami yang disebabkan karena letusan gunung api, kita juga pernah mengalami di tahun 83 ya, Krakatau waktu itu menghancurkan 300 perkampungan dan menewaskan lebih dari 336.000 jiwa. Gitu. Ini kejadian tsunami di Indonesia, Krakatau, Sumatera Barat, dan yang terbanyak itu di Aceh. Karena juga besar kekuatannya, 9 skala Richter, korbannya 250.000 jiwa. Lalu penyelamatan diri pas terjadi tsunami gimana? Nah,
Jika berada di pinggir pantai atau di sekitar pantai, terasa ada guncangan gempa bumi, air laut dekat pantai surut secara tiba-tiba, lari menuju ke tempat yang lebih tinggi, perbukitan atau bangunan yang lebih tinggi, dan menghubungi teman-teman lain. Jika sedang berada dalam perahu atau kapal di tengah laut, serta mendengar berita dari pantai, jangan mendekat ke pantai, malah harusnya menuju ke tengah laut. Kenapa? Karena kalau di tengah laut itu tinggi gelombangnya nggak setinggi yang di pesisir, di pantai, ya. Malah tinggi gelombangnya tuh pendek, cuman panjang gelombangnya tuh yang panjang. Kalau di tengah pantai ya, di tengah laut, jadi harus mengarah ke laut. Jadi gelombangnya ini tuh bukan gelombang yang gini, tapi gelombang yang ini. Gelombang yang lebih tinggi gelombangnya itu pendek. Jika gelombang pertama telah datang dan surut kembali, jangan segera turun ke daerah yang rendah. Biasanya gelombang berikutnya akan menerjang. Jika gelombang telah benar-benar mereda, lakukan pertolongan pertama pada korban. Jika berada di sekitar pantai, terasa ada guncangan gempa bumi, air laut dekat pantai surut secara tiba-tiba, lari ke tempat yang lebih tinggi. Wilayah yang rawan tsunami di Indonesia sudah pasti wilayah yang tadi dekat dengan zona subduksi ya. Ada Nagro, Aceh, Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Tengah, bagian selatan, Jawa Timur, bagian selatan, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku Selatan, Biak, dan lain-lain. Nah ini yang paling aman berarti Kalimantan, karena memang kalau kita lihat dari keruangannya ya, di sini tidak ada zona subduksi atau tidak ada pergerakan lempeng. Nah, sampai saat ini ilmuwan tidak dapat meramalkan terjadinya gempa bumi dan tsunami. Namun kalau melihat sejarah, para ilmuwan itu dapat mengetahui tempat-tempat mana yang rawan tsunami. Ya karena tadi ya ada persebaran lempengnya, jadi kita tahu ada potensi bahaya di situ. Cara mengatasinya, batu-batu pemecah gelombang. Selain batu-batuan, kita juga bisa manfaatkan hutan bakau. Jadi gelombang yang pecah itu gelombang yang apa? Gelombang pecah itu kalau kalian lihat di selancar, itu gelombang yang mulai menggulung itu. Nah itu gelombangnya sudah pecah, artinya lajunya sudah mulai turun. Nah itulah fungsi dari hutan bakau. Pembuatan bangunan tempat menyelamatkan diri. Pembangunan dinding penahan laju tsunami diperlukan kerjasama dengan ahli sipil untuk mengukur kekuatannya ya supaya nggak roboh, karena mereka yang tahu, orang-orang teknik sipil. Pembangunan rumah dengan tiang-tiang kokoh di atas batas tinggi gelombang tsunami. Kalau tadi memasang batu-batuan itu yang buatan ya, kalau alami ya hutan bakau. Nah, itu tadi materi yang sudah saya sampaikan tentang seisme KD 3.5, dinamika litosfer, dan dampaknya terhadap kehidupan. Semoga kalian paham dengan materi yang saya sampaikan. Sampai jumpa dan see you on my next video.